2023 semua orang miskin. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Baik lagi di TH Channel, di channel tempat berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang resesi. Karena kemarin itu kan banyak sekali ya gue baca tuh gue tonton ya. Gue tonton di YouTube tuh banyak banget ya tentang resesi 2023. Kayaknya bener apa gak sih? So guys, di kesempatan kali ini, di video kali ini gue pengen berbagi informasi dengan kalian. Tentunya para penggemar TH Channel atau TH Channel lover ya. Sebentar gue minum dulu. Oke, so stay tune terus di TH Channel. Jangan kemana-mana. Oke guys, jadi bicara tentang resesi ya. Jadi banyak sekali berita-berita di YouTube itu katanya resesi 2023. Jadi 2023 sangat menyeramkan. Karena apa? Karena gimana ya? Gue gak bisa banyak ngomong, tapi gue mau review atau mau react salah satu video yang kalian harus tahu. Nih ya, kita tonton video sama-sama ya. Jadi gue gak akan banyak ngomong guys, kita tonton dulu videonya seperti apa. Bentar ya. 2023 semua orang miskin. Waspada, Presiden Jokowi sudah Wait. Sebentar ya. Bentar. 2023, ini gue buka di HP nih. 2023 katanya semua orang miskin. Benar nggak? 2023 harus semua orang miskin. Kesannya ngeri banget ya. Tahun 2023 semua orang bakal miskin guys. Oke, gua mundurin lagi. Oke, kita lihat lagi yuk. 2023 semua orang miskin. Waspada, Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa tahun Bapak 2023 akan ada awan gelap bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia. OJK juga mengatakan bahwa resesi 2023 sudah hampir pasti akan terjadi. Ada 3 faktor utama pemicu terjadinya resesi tahun 2023. Pertama, hampir semua bank sentral di dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sehingga laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Kedua, inflasi di mana-mana naik dari mulai harga bahan pangan kayak cabai sampai harga BBM juga naik, semuanya naik pasca pandemi COVID-19. Ketiga, hal ini diperparah dengan adanya konflik Rusia-Ukraina yang menyulitkan rantai pasokan komoditas yang diperlukan berbagai negara. Apa dampaknya? Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari termasuk makanan dan pasokan energi, meningkatnya pemutusan kerja, dan naiknya angka kemiskinan. Yang lebih parah, Credit Suisse dan Deutsche Bank yakni 2 raksasa perbankan dunia sedang dalam jurang kehancuran dan diprediksi akan senasib dengan Lehman Brothers yakni raksasa keuangan Amerika Serikat yang bangkrut pada tahun 2008 silam. Menurut kamu, apakah kehancuran ekonomi tahun 2008 akan terulang lagi di tahun 2023? Dan tahun depan lagi saya sampaikan akan gelap. Nah, tadi videonya ya guys ya. Jadi tahun depan kata Pak Jokowi 2023 katanya akan gelap. Jadi itu udah banyak sekali sih pernyataan dari orang-orang juga, dari YouTuber, bahkan dari para financial planner, dari ahli-ahli keuangan gitu ya. Bahkan beberapa tokoh-tokoh negarawan bilang katanya 2023. Bahkan presiden sendiri guys, Presiden Jokowi sendiri bilang 2023 akan gelap. Nah, gimana kalau gitu? Jadi kita harus ngapain nih? Jadi kalau gue sih ya, jadi di video kali ini gue cuma mau berbagi gitu sama kalian. Kasih info, kasih sedikit edukasi buat kalian juga. Kita bukan berbicara tentang orang kaya. Jadi menghadapi resesi ini kita berbicara sebagai, gue contoh sama gue sendiri lah. Jadi nggak berbicara sebagai orang kaya gitu ya. Orang kaya di luar sana, kalau orang kaya mah kayaknya nggak peduli ya. Mereka uangnya banyak nggak peduli mau resesi mau apa, uangnya tetap ada. Nah kita bicara tentang diri kita yang uangnya pas-pasan guys, ya istilahnya menengah lah ya. Jadi uangnya terbatas untuk kecukupan ini untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Nah apa sih harus kita lakukan gitu terutama buat kita yang bekerja ini ya. So guys, jadi saran gue buat kalian, emang banyak sekali berita di luar sana tentang resesi 2023. Gue minum dulu. Tapi kalian nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Kita jalanin aja tentunya dengan doa dan usaha tentunya. Nggak cuma berdoa aja, percuma kalau cuma berdoa aja ya. Kalau nggak usaha kan sama aja bohong, betul nggak? Terus untuk resesi ini, untuk resesi 2023 ini
ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, dari sekarang guys, untuk mempersiapkan di 2023 nanti kalau sampai kejadian ya, jadi kita nggak kaget. Ya syukur-syukur kalau nggak kejadian ya, kita berharap semua Indonesia akan baik-baik aja dan nggak akan kejadian. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita berjaga-jaga, alangkah baik kalau kita memiliki perencanaan yang matang dari sekarang ya. Ini kayaknya panas banget nih. Aduh, minum lagi guys. Gue batuk kan guys. Gue batuk, udah minum obat batuk nih, udah habis 2 botol tadi fix. Sekarang ini wood nih, masih nggak sembuh-sembuh. Kalau batuk enaknya apa? Ini gue minum ini nih, air teh hangat, membantu sih, teh pahit gitu. So guys, jadi langkah apa yang harus kita lakukan untuk menuju resesi 2023? Nah di sini gue pengen berbagi sedikit edukasi buat kalian. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah, melakukan persiapan tentunya sebagai orang kelas menengah, sebagai orang yang pekerja ya. Kita pekerja, gue kan kerja. Terus sebagai status kita orang yang pas-pasan ya, nggak punya uang banyak, bukan orang kaya. Nah kita sebagai orang yang pas-pasan, yang uangnya nggak banyak, nggak sebanyak orang kaya, yang dimana kalau sampai nggak gajian kita kebingungan. Nah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus bersiap, yaitu dengan cara berhemat tentunya ya, berhemat. Jadi kalau misalkan biasa kitanya yang sering nongkrong, sering nonton, tiap minggu nonton, ya dikurangilah. Misalkan ke bioskop ya, seminggu sekali ke bioskop, dikurangilah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Terus kalau misalkan suka makan enak nih, hampir tiap hari makan enak, kayaknya nggak mungkin kalau gue tiap hari makan enak, seminggu sekali makan enak ya. Seminggu sekali makan enak, sekarang kurangilah. Yang misalkan kalian makan enaknya yang harga 100 ribuan, 200 ribuan, sekarang kurangilah. Cari makanan enak yang harganya 50 ribu, 30 ribu, 50 ribu, seminggu sekali aja. Ya karena kan kalau misalkan nggak sama sekalipun, kalian kadang-kadang suka bete kan. Gue panas banget nih. Suka apa? Ya ada bagusnya sih, refreshing gitu ya. Menghibur diri sendiri dengan makanan, jalan-jalan. Tapi sekarang harus lebih berhemat, lebih dikurangi. Kemudian kurangi juga, ini panas banget soalnya guys ya. Panas banget. Terus kurangi juga shopping ya. Jadi jangan lagi shopping deh. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah. Jadi belanja itu cukup yang penting aja ya. Belanja tentang makan. Baju kayaknya sekarang nggak butuh-butuh amat. Buat apa kalian beli baju coba? Cuma buat ngikutin gaya doang. Apalagi cowok tuh bajunya ini loh, istilahnya apa ya, awet loh. Kayak celana panjang aja kalau cowok ya, celana panjang kain atau jeans, kayaknya setahun tuh paling beli cuma 2 kali 3 kali kali ya, udah cukup. Bahkan ada yang setahun cuma beli sekali. Beda sama cewek sebulan bisa beli 2 kali 3 kali. Sekarang janganlah, nggak usah ikut-ikutan fashion, apalagi yang sering beli celana setiap minggu, seminggu sekali. Buat apa? Betul nggak? Kurangin, berhemat guys. Jadi kalian atur keuangan kalian, keluarkan untuk yang penting aja. Itu yang pertama ya, berhemat ya. Yang kedua, kalau kalian yang belum menabung deh sekarang. Menabung deh sekarang. Jadi jangan kalian punya uang, kalian punya income, punya pendapatan atau punya gaji, langsung habis gitu. Langsung habis beli ini, beli itu, beli yang nggak jelas gitu. Nabung, ambil. Ya kalau misalkan kalian nggak bisa 30%, ambil 10%-nya. Idealnya sih 30% dari pendapatan kalian tuh kalian simpan, kasih sisihkan untuk tabungan kalian. Kalau 10% ya minimal adalah untuk menabung ya. Lebih hebat lagi kalau 50% dari pendapatan kalian atau income kalian bisa tabungkan. Nabungnya kemana? Nabungnya bisa ke bank, boleh. Mau nabung ke bank boleh. Mau apa? Beli emas boleh. Tapi emasnya lebih baik sih kalian kumpulin emas batangan ya. Kalau emas batangan kan mahal katanya bang. Wih, sekarang mah udah zaman canggih. Jadi kalian nggak usah beli lagi yang 10 gram, 5 gram. Kalian bisa cicil kok. Kan kita ada aplikasi, bukan kita ya, sorry. Pemerintah atau di Play Store juga kalian bisa cari tuh ada pegadaian digital namanya. Jadi kalian bisa pakai aplikasi itu. Minimal berapa ya? 50 ribu kalau di pegadaiannya. Kalau di aplikasinya 50 ribu tuh minimal nabung. Kalau kalian ke pegadaiannya kayaknya 10 ribu juga udah bisa nabung. Nabung emas loh.
Iya. Sorry, panas nih. Jadi nabung ya. Bang, gue mau nabung di reksadana, boleh nabung di reksadana. Tapi untuk saat ini gue saranin lo nabung, kalian, kalian nabung di reksadana seperti pasar uang atau pendapatan tetap ya. Ya pasar uang lah dulu lah. Kenapa? Karena akhir tahun ini kan kemarin bunga bank itu sudah dinaikkan sedikit ya. Dan akhir tahun ini bakal dinaikkan lagi. Biasanya kalau kalian punya kreditan, nah ini nih, hati-hati ya. Jadi kalau untuk nabung di bank itu kayaknya lebih bagus lah daripada kalian coba nabung-nabung tempat lainnya. Bang, kalau nabung di saham, kalau di saham untuk saat ini jangan lu nabung deh. Karena apa? Karena pergerakan marketnya masih turun terus. Jadi mungkin tunggu sampai tahun depan ya. Siapa tahu udah turun ke bawah, kalian bisa serok. Kalau kata anak-anak saham tuh serok dari harga bawah gitu. Jadi tadi berhemat ya, berhemat. Tentukan apa yang kamu spend gitu, kamu pilih mana yang benar-benar penting, mana yang nggak penting gitu ya. Yang nggak penting buang. Kemudian menabung dari sekarang menabung ya. Jangan sampai kalian kaget kalau sampai kejadian yang mudah-mudahan sih nggak kejadian. Cuman gue denger ini sekarang pegawai kantor pos aja udah 6.000 orang di PHK. Kemudian yang kayak aplikasi belanja online itu sebagian besar kayak Shopee gitu-gitu ya. Udah pada di PHK, kan ngeri juga ya. Gue nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah kemudian yang ketiga tadi ya, kalau misalkan kalian punya utang, kan tadi yang pertama tuh kalian harus berhemat, kedua nabung, ketiga kalau misalkan kalian punya utang lunasi ya. Kalau ada rezeki lunasin utangnya. Kalau misalkan nggak bisa lunasi ya jangan berhutang lagi gitu ya. Cicil yang ada dan jangan tambah hutang. Karena nanti kehidupan itu tambah berat guys. Karena kalau buat nabung kan bunga bank tuh naik tuh. Kalau nabung ya bunganya bagus ya, lebih tinggi ya yang kita dapat ya kalau kita nabung. Tapi kalau kredit ya tentunya bunga juga ikut naik. Jadi bayarnya juga lebih mahal. Apalagi kalau kayak KPR ya. KPR terus kreditan motor, kreditan mobil yang gitu-gitu lah ya. Yang nggak jelas gitu bunganya guys. Aduh, apalagi ya? Jadi berhemat, menabung, jangan ngutang lagi, beresin utang yang ada. Udah gitu, ya yang keempat ini penting nih. Cari pendapatan lain guys. Cari pendapatan tambahan. Jadi jangan mengandalkan satu sumber mata air. Jadi seperti apa? Jangan jangan mengandalkan satu keran gitu kalau air tuh ya. Kamu harus buka keran-keran yang baru. Karena apa? Jadi jangan sampai kejadian seperti kemarin ya corona 2019-2020 itu banyak kita yang di PHK gitu, keluar dari pekerjaan. Akibatnya kita kebingungan gitu karena nggak ada pekerjaan lain yang sebagai pengganti. Tapi kalau misalkan kalian sudah persiapkan dia sekarang, kalian cari kerjaan baru, cari income tambahan, nanti kalau sampai kejadiannya amit-amit ya, sampai kejadiannya nggak jelek gitu, yang tidak kita inginkan, kalian sudah siap. Dan yang kelima tentunya yang terakhir, kita andalkan Tuhan, kita berdoa, rajin ibadah guys, apapun agama kalian ya, rajin beribadah. Jadikan Tuhan sebagai penuntun jalan hidupmu ya. Apa yang kamu kerjakan, berdoa dulu. Jadi nanti Tuhan akan lancarkan kesehatannya, rezekinya, apapun yang kamu lakukan, kemanapun kamu melangkah. Oke? So guys, mungkin di video kali ini gue cuman segini aja ya. Gue kasih sedikit saran-saran buat kalian menghadapi resesi 2023. Jadi gak usah takut. Ini saran dari seorang Harry ya, dari seorang gue gitu. Yang bukan ahli keuangan dan juga bukan orang kaya. Jadi ini saran ini berlaku untuk kalian yang sama-sama bukan orang kaya. Kalau orang kaya nggak perlu disaranin lagi, uangnya udah banyak. Oke? So sampai di sini aja video kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian tentunya. Dan buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, jangan lupa subscribe Tia Channel dan bagikan ke yang lain biar channel ini bisa berkembang, bermanfaat untuk kalian dan juga buat teman-teman yang lain tentunya. So thank you for watching guys. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan rezeki, panjang umur dan kesehatan selalu menyertai kalian sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye-bye.